Yesus, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan berdoa Yesus untuk petugas yang pelayan-pelayan Bapa, untuk worship leader, untuk singer, untuk para pemain musik Tuhan, dan juga untuk yang setiap terlibat Bapa dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan, Kau yang melayani setiap kami, Kau yang mampukan setiap kami Tuhan, kami Bapa jemaat mulia semangat Tuhan, rindu untuk datang ke hadirat Tuhan Yesus. Dan di dalam satu nama Tuhan kami yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Biarlah kita akan tetap bersukacita dalam kondisi seperti saat ini ya. Kita masih diberikan kesempatan walaupun di tempat yang berbeda di rumah masing-masing, tapi kita akan tetap boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memuji dan memuliakan namanya, kita akan sambil pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita boleh percaya itu dan kita boleh yakini, dan Tuhan tidak pernah meminta apapun yang neko-neko ya. Tuhan cuma perlu hati kita yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus kita. Saat ini kita mau persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut dengan pujian Hatiku Percaya. Kita mengatakan di dalam Tuhan, Tuhan aku percaya apapun yang terjadi saat ini,
Nanti kita akan tetap selalu mengatakan Tuhan, aku tetap percaya kepada Engkau Yesus. Yesus, saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai dengan saat hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa atas setiap kami, jemaat-Mu, Kia Sampangan Tuhan. Kami mau Tuhan pada kesempatan hari ini, kami boleh belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang akan buka setiap hati kami, setiap pikiran kami, sehingga kami beroleh sesuatu yang menjadikan kehidupan kami lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap apa yang menjadi perkataan kami Tuhan, sehingga kami memperoleh suatu hal yang boleh mengubah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang sehat, yang sempurna, karena pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna atas kita semua. Meskipun kita berjumpa lewat online, lewat tayangan di YouTube, tapi kami percaya hati kita boleh terpaut satu dengan yang lainnya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, di mana kita pada kondisi yang begitu sulit seperti halnya ini, kita memperoleh satu kekuatan dari firman Tuhan. Mari kita bersama-sama kita buka di dalam
Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-14 saya bacakan. Ayat yang pertama, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah." Ayat yang keempat, "Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, 'Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.'" Ayat yang ke-6, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?' Jawab Tuhan Yesus, 'Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.' Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, 'Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.' Ayat yang ke-12, "Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus." Ayat yang ke-14, "Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus." Amin. Meskipun Pentakosta atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga masih lama, tetapi pada kesempatan hari ini saya hendak membagikan firman kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah mengenai pengharapan. Nah, siapa sih yang enggak memiliki pengharapan di dalam kehidupannya? Kita masing-masing pasti memiliki yang namanya pengharapan di dalam kehidupan kita. Yang masih kuliah, yang masih sekolah, pasti punya pengharapan agar sekolahnya sukses, agar IP-nya kumlot atau IP-nya tinggi, 3 ke atas. Yang bekerja pun punya pengharapan penghasilannya akan baik, mungkin tingkatannya akan naik. Yang berumah tangga pun punya pengharapan rumah tangganya akan bahagia, anak-anaknya sejahtera, semuanya sehat. Semua orang memiliki yang namanya pengharapan di dalam kehidupannya. Pengharapan, kalau kita berbicara tentang pengharapan, harapan atau pengharapan, saya boleh definisikan di sini, pengharapan atau harapan itu adalah kombinasi antara hasrat akan sesuatu. Kombinasi akan hasrat akan sesuatu dan keinginan untuk menerimanya. Jadi kombinasi antara hasrat, keinginan kita untuk sesuatu dan keinginan kita untuk memilikinya, menerimanya. Kombinasi. Nah, pengharapan bukan timbul dari nafsu atau perasaan.
Tetapi pengharapan timbul dari kemauan atau kehendak di dalam hidup kita. Jadi kalau berbicara soal pengharapan bukan berbicara tentang perasaan, tetapi berbicara tentang kehendak kita. Kehendak kita untuk sesuatu hal yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Mungkin di waktu-waktu yang seperti ini tidak hanya saya tetapi Bapak Ibu Saudara juga mengalami, seluruh dunia mengalami yang namanya masa-masa yang tidak menentu, di mana penyakit yang masih ngetren sekarang, virus corona, kita tidak tahu kapan berakhirnya, kapan selesainya, kita nggak tahu pastinya seperti apa. Mau bekerja, was-was. Sekolah sekarang online, kuliah online, semua dikerjakan di rumah saja. Kita nggak tahu kapan akan berakhirnya kondisi seperti ini. Tetapi jangan sampai pengharapan yang di dalam diri kita akan surut, bahkan hilang di dalam kehidupan kita karena kondisi yang tidak menentu seperti ini. Dari Kisah Para Rasul 1 tadi dikisahkan tentang murid-murid Yesus. Mereka setelah ditinggal Yesus terangkat ke surga. Kalau kita mau flashback ke belakang terlebih dahulu, selama 3,5 tahun murid-murid ini bersama-sama dengan Yesus. Mereka mengerjakan segala sesuatunya bersama-sama, menyembuhkan orang, membuat mujizat, makan bersama, tidur bersama. Ada seorang figur guru di dalam tengah-tengah murid-murid mereka. Di mana notabene latar belakang murid-murid mereka, ya murid Yesus ini adalah orang-orang yang bukan terpelajar. Kebanyakan dari mereka adalah nelayan. Tetapi setelah Yesus ditangkap, Yesus mati di atas gunung Golgota, disalibkan, mereka seolah-olah nggak punya pengharapan lagi. Guru yang aku teladani, guru yang aku menjadi pemimpin dalam kehidupanku nggak ada. Seolah-olah pengharapan itu hilang di dalam diri murid-murid Yesus. Tetapi dikatakan setelah itu Yesus bangkit. Di dalam Alkitab dikatakan, kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat sebelumnya, Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Di dalam 40 hari, kurun waktu 40 hari ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang semua itu. Sebagai satu hal, ketika pengharapan murid-muridnya tadi nggak ada, akan dibangkitkan lagi satu pengharapan baru. Ini loh gurumu bangkit. Ini loh gurumu tuh hidup. Yang pengharapannya dulu nggak ada, hilang. Yesus mencoba untuk menumbuhkan lagi pengharapan itu di dalam kehidupan murid-muridnya. Bahkan ketika Yesus naik ke surga pada hari yang ke-40, murid-muridnya pengharapannya masih ada. Meskipun mereka masih menunggu 10 hari lagi akan janji Tuhan untuk turunnya Roh Kudus. Tetapi ada dalam diri murid-muridnya satu pengharapan tumbuh lagi di dalam diri mereka. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai pengharapan di dalam diri kita jadi sirna, jadi hilang karena wabah seperti ini. Mungkin karena masalah di dalam kehidupan kita yang nggak kunjung selesai. Mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada persoalan ekonomi, masalah hubungan apapun yang tak kunjung selesai. Jangan semuanya itu menjadikan pengharapan dalam diri kita jadi pudar, bahkan hilang. Pada kesempatan ini, bagaimana kita bisa menumbuhkan yang namanya pengharapan di dalam diri kita, supaya pengharapan itu tetap ada, meskipun kondisi kita nggak baik, meskipun kondisi kita ada di titik yang terendah di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya pengharapan itu tetap ada di dalam diri kita? Kita bisa meneladani dari kisah para murid-murid Yesus yang menantikan akan janji Tuhan tadi. Yang pertama yang harus kita kerjakan supaya pengharapan di dalam diri kita ini biar tetap ada, meskipun kondisi kita ya nggak bagus.
Yang pertama di dalam ayat yang keempat dan kelima dikatakan dari Kisah Para Rasul 1 tadi, ayat 4 saya bacakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang pertama supaya pengharapan kita tetap ada dalam diri kita meskipun kondisi kita yang enggak menentu seperti ini. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita harus percaya akan janji Tuhan. Seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus tadi. Meskipun pengharapan mereka sirna, tetapi mereka harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu pernah berjanji pada mereka. Ketika murid-murid dipanggil pertama kali, murid-murid dikatakan apa? Engkau tidak akan menjala ikan lagi. Akan aku jadikan kalian sebagai penjala-penjala manusia. Itu luar biasa, itu janji Tuhan Yesus pada murid-muridnya pada waktu itu. Di dalam perikop Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus pun berjanji kepada murid-muridnya bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, mereka tidak akan ditinggalkan diam saja sendirian, tetapi Tuhan akan turunkan yang namanya Roh Kudus untuk menemani murid-muridnya bekerja, melayani. Itu suatu janji Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan murid-murid Yesus pada waktu itu. Bagaimana dengan kehidupan kita ketika pengharapan di dalam diri kita mulai surut karena kondisi situasi keadaan yang tidak menentu? Kita harus mempercayai bahwa janji Tuhan di dalam kehidupan kita itu ya dan amin. Tuhan berjanji dalam kehidupan kita senantiasa menyertai akan kehidupan kita. Apapun persoalan kita, apapun kondisi kita, Tuhan tetap menyertai kita. Itu janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu juga janji Tuhan. Tuhan akan beri kita kesehatan, Tuhan akan pelihara kita. Kita harus pegang janji Tuhan itu. Supaya di dalam kehidupan kita, pengharapan itu tidak sirna. Yang kedua, selain kita harus percaya akan janji Tuhan, di dalam ayat 14, di dalam Kisah Para Rasul 1 tadi, ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang kedua, supaya pengharapan di dalam kehidupan kita enggak hilang, enggak sirna begitu saja. Kita harus punya yang namanya kesabaran dan ketekunan. Oh, apa hubungannya Mas sabar sama tekun dengan pengharapan dalam kehidupan kita? Kalau kita ada di dalam kondisi yang tidak baik, yang tidak menentu kapan berakhirnya masalah dalam kehidupan kita, kalau kita enggak sabar, kalau kita enggak tekun menjalani kehidupan kita, otomatis pengharapan dalam kehidupan kita pasti akan hilang. Tak sah kayak gini-nan, tak sah Tuhan-Tuhanan. Toh masalahku tetap ada, masalahku enggak pernah berhenti. Tetapi ketika kita punya yang namanya kesabaran dalam hidup kita, ketekunan dalam kehidupan kita untuk menekuni semuanya dalam kehidupan kita, itu akan membuat pengharapan dalam diri kita itu jadi tumbuh. Di dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang bisa mengendalikan dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pahlawan pada zaman dahulu dan orang yang merebut kota pada zaman dahulu itu seorang yang punya ambisi yang luar biasa, yang punya emosi yang luar biasa. Kalau dia nggak punya emosi yang luar biasa, dia nggak akan jadi pahlawan, nggak bisa mengalahkan musuh, nggak bisa merebut suatu kota. Dia perlu taktik, suatu strategi yang luar biasa supaya kota itu bisa direbut, dia bisa jadi pahlawan.
Di dalam dirinya pasti akan ada satu emosi, ada satu ambisi yang luar biasa. Alkitab katakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, berarti orang yang sabar bisa mengendalikan akan emosinya, bisa mengendalikan akan dirinya. Nah, ketika kita sabar, memiliki yang namanya kesabaran dalam kehidupan kita, tidak menyerah dengan situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Ketika kita bertekun di dalam kehidupan kita, nelateni kehidupan kita, mungkin banyak masalah, banyak perkara yang kita hadapi, tetapi kita tetap bertekun di dalam doa, bertekun di dalam ibadah, pengharapan di dalam kehidupan kita akan senantiasa ada. Di dalam Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Nah, kita butuh yang namanya kesabaran dan juga ketekunan. Karena ketika kita melakukan yang namanya ketekunan, janji Allah yang sudah Dia berikan akan kita terima. Nah, supaya pengharapan itu tetap ada dalam diri kita, kita harus sabar dan tekun menghadapi akan persoalan dalam kehidupan kita. Kalau nggak sabar, nggak tekun, ya sudah, berarti pengharapan kita akan libas, hilang. Yang ketiga, yang terakhir, supaya pengharapan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Di dalam perikop Kisah Para Rasul 1 tadi dikatakan, yang ketiga, kita harus saling membangun di antara orang percaya. Jadi kita harus saling membangun satu dengan yang lainnya, satu dengan jemaat yang lainnya, kita harus membangun. Di masa yang sulit seperti ini, dibutuhkan yang namanya support buat orang lain. Kita butuh support dari orang lain, kita butuh juga untuk mensupport orang lain. Bukan mengintimidasi orang lain, bukan mengkonsumsi hal-hal yang membuat diri kita jadi terintimidasi. Justru kalau seperti itu, pengharapan di dalam diri kita pasti akan padam. Tetapi ketika masa sulit ada dalam diri kita, kita harus bisa membangun satu dengan yang lainnya dengan hal yang positif. Tadi dikatakan di Kisah Para Rasul, murid-muridnya satu dengan yang lainnya berkumpul di atas rumah yang dikontrak mereka. Mereka sering mengadakan yang namanya persekutuan doa 10 hari, Bapak Ibu Saudara. 10 hari bukan waktu yang pendek, mereka terus berkumpul. Saya percaya ketika 10 hari itu mereka saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya di masa yang sulit. Ketika kehidupan kita merasa sulit, kita saling mendukung satu yang lainnya, itu bisa menumbuhkan yang namanya pengharapan di dalam diri kita masing-masing. Bayangkan kalau kita ada di posisi yang sulit, ada masalah yang begitu sulit, tetapi nggak ada saudara-saudara kita yang mendukung kita, kita pasti akan merasa hopeless. Nggak ada pengharapan, seolah nggak ada yang memperhatikan kita, seolah nggak ada yang memperhatikan, mendoakan kita. Pengharapan kita akan turun, akan hilang. Tetapi sebaliknya, ketika kita saling mendukung satu dengan yang lainnya, itu bisa menumbuhkan yang namanya pengharapan di dalam diri kita. Meskipun masalah dalam kehidupan kita, persoalan dalam kehidupan kita sulit begitu rupa. Kalau kita mau lihat di luar, karena wabah seperti ini, saya senang melihat orang-orang yang berbagi sembako, berbagi makanan kotak, berbagi apalah kepada orang-orang di sekitarnya, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Itu bisa menumbuhkan yang namanya pengharapan dalam diri orang. Oh, ternyata di masa yang sulit seperti ini masih ada yang memperhatikan kita, ada yang mendukung kita,
Akan timbul satu pengharapan, oh aku bisa melalui masa sulit ini. Aku bisa melampaui akan kesukaran ini. Begitu juga dengan kita. Kalau kehidupan kita mengalami hal yang sulit, masa yang tidak bisa kita prediksi kapan akan selesainya, kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sebagai ayat penutup, di dalam Ibrani 6 ayat 19, Ibrani 6 ayat 19, di sini dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, kita mendefinisikan pengharapan itu sebagai sebuah sauh, jangkar yang kuat. Kalau sebuah kapal ketika berlabuh di tepi pantai, tepi lautan, dia pasti akan membuang jangkarnya. Supaya kapal ini ketika terombang-ambing oleh ombak, nggak akan terbawa ke lautan. Tetapi meskipun ada jangkarnya, kalau jangkar ini tidak ditaruh di tempat yang benar, pasti akan terbawa ombak juga. Mungkin tempatnya salah di pasir, nggak akan kuat. Di sini dikatakan dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Berbicara tabir di sini berbicara tentang bait Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Keluaran, di dalam bait Allah itu, tabir itu memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu diisi oleh tabut perjanjian. Di situ Allah bersemayam. Tidak semua orang bisa masuk ke situ. Bahkan di ruang kudus pun imam harus tahir. Di sini dikatakan jangkar itu, sauh itu dilabuhkan sampai di belakang tabir. Berarti artinya jangkar itu ditaruh pada tempat di mana Tuhan bersemayam, yaitu Tuhan sendiri. Ketika kita punya jangkar di dalam kehidupan kita, apakah kita mau taruh jangkar sauh itu di tempat yang benar atau enggak? Kebanyakan dari kita naruh jangkar kita pada tempat yang salah. Kita taruh sauh kita pada kekuatan kita. Mungkin pada otoritas orang lain. Sehingga hasilnya mengecewakan. Pengharapan yang ada dalam diri kita jadi mengecewakan. Tetapi ketika pengharapan kita, sauh, jangkar tadi kita taruh ke tempat yang benar, yaitu Tuhan sendiri, pasti hasilnya tidak akan mengecewakan. Kalau mungkin selama ini kita fokusnya ketika menghadapi berbagai masalah, fokus kita kemana-mana. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara saya ajak, ketika masalah ini enggak tahu selesainya kapan, ketika persoalan dalam diri kita enggak tahu kapan selesainya, mari kita fokuskan hati kita, fokuskan diri kita kepada yang namanya sumber pengharapan itu sendiri. Kalau kita mau fokuskan hati kita ke sumbernya, ke sumber pengharapannya, yaitu Yesus sendiri, pasti pengharapan di dalam kita akan luar biasa. Ketika kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita pasti akan kuat, akan survive. Ya, saya berharap kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena ketika kita berharap sungguh-sungguh pada Dia nggak akan pernah mengecewakan kita. Nah, kita tutup Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau renungkan akan firman Tuhan ini. Supaya hidup kita ada pengharapan yang kuat di dalam diri kita masing-masing. Mari kita akan memuji Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada sumber pengharapan di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus. Meskipun kehidupan kita terasa dalam sama persoalan, tidak tahu kapan akan berhenti,
percaya janji Tuhan ya dan amin di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, ya sambangan yang menyaksikan akan program ini Tuhan. Supaya akan senantiasa jamah kehidupan mereka Tuhan. Supaya akan senantiasa menangkan kehidupan mereka atas setiap persoalan masalah kehidupan yang mereka hadapi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba selesai berbicara Tuhan. Tapi Tuhan yang akan menerjemahkan, Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap apa yang Hamba mengucapkan pada seluruh jemaat yang ada. Dan biarlah firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, menguatkan akan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, untuk ibadah minggu depan tanggal 3 Mei 2020, kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Benarta, yang akan dibarengi dengan acara perjamuan suci. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, untuk hosti dan juga anggur, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil ke gereja pada hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Nanti akan dilayani oleh pengurus. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang pada hari Sabtu tidak bisa mengambil hosti dan juga anggur ke gereja, bisa menghubungi akan majelis. Nanti majelis bisa mengantar ke rumah jemaat masing-masing. Untuk yang kedua, untuk amplop persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil ke gereja dan juga memberikannya di kotak persembahan yang sudah disediakan dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 8 sampai jam 3 sore. Itu saja pengumuman yang bisa kita simak bersama. Kita mau akhiri ibadah kita dengan doa penutup. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu yang boleh menyaksikan akan program ini boleh diberkati, dikuatkan, dan kami boleh semakin hari semakin diperbaharui kehidupan kami Tuhan. Kami boleh dikuatkan meskipun keadaan sekeliling kami tidak mendukung atau kami tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian, tetapi kami percaya Tuhan senantiasa menyertai setiap kami Tuhan. Biarlah jemaat-Mu boleh semakin hari semakin dekat kepada Engkau, semakin hari semakin mencari akan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh menaruh harapan kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pelayan Tuhan yang bertugas pada hari ini untuk WL, untuk singer, untuk pemain musik, untuk petugas multimedia Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa tambah-tambahkan kesetiaan, tambah-tambahkan berkat bagi kami semua. Kami boleh melayani pekerjaan Tuhan di tengah krisis, di tengah masalah yang sulit ini Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami cari Tuhan, Engkau pasti akan berkenan kami temui Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami percaya Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat berjumpa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.